Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang enterprise arsitektur, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beka Suseno, NIM 1814100054, kelas SI 5B, program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Oke guys, kita akan melanjutkan mengenai materi tentang enterprise arsitektur. Di sini sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu enterprise arsitektur, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi enterprise. Apa sih enterprise itu? Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam enterprise sendiri terdapat data dan informasi yang dikelola SDM sehingga dapat dijadikan sebuah sistem. Enterprise juga berperan sebagai sebuah entitas. Dari segi pandangan tentang organisasi atau perusahaan ini sangat berbeda dengan pandangan tradisional yang berpendapat bahwa organisasi dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi yang mereka lakukan, sehingga suatu organisasi memiliki bagian marketing, produksi, keuangan, dan SDM yang satu sama lain terisolasi. Setelah menjelaskan definisi enterprise, di sini kita akan melanjutkan tentang definisi arsitektur terlebih dahulu. Arsitektur adalah seni yang dilakukan setiap individu dengan cara mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam sebuah rancangan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitek juga merujuk kepada hasil proses perancangan tersebut. Setelah menjelaskan tentang definisi enterprise, definisi arsitektur, kita akan membahas tentang enterprise arsitekturnya terlebih dahulu. Enterprise arsitektur adalah proses menerjemahkan visi dan strategi suatu bisnis ke perubahan yang lebih efektif dengan cara membuat, mengomunikasikan, dan meningkatkan kebutuhan kunci, prinsip dan model yang mendeskripsikan keadaan perusahaan pada masa depan dan memastikan perusahaan untuk berevolusi menjadi lebih baik menurut Wikipedia 2012. Sedangkan menurut Surendro pada tahun 2009, enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi. Enterprise, struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Mengenai sudut pandang tentang enterprise, ada beberapa tentang sudut pandangnya, yaitu keseluruhan organisasi sebagai sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Yang sudut pandang yang terakhir itu transparansi informasi, sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut, sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai. Arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise sendiri, perencanaan arsitektur enterprise menurut James Martin yang menggunakan metodologi informasi engineering dan perencanaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan sumber daya modal manusia dan sistem informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis. Ulum 2008.10. Kemudian munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali.
Arsitektur enterprise sendiri mempunyai arti penting bagi organisasi, yaitu untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Arsitektur enterprise semakin populer karena dalam era e-bisnis dengan aplikasi front end yang berorientasi ke pelanggan, kemudian dimanfaatkan untuk menghindari aplikasi yang terfokus pada organisasi fungsional saja. Teknik untuk menggambarkan model operasional bisnis otomatis termasuk mencakup infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Kemudian ada 4 komponen dalam arsitektur enterprise. Yang pertama yaitu arsitektur bisnis, yang kedua arsitektur informasi, ketiga arsitektur teknologi, keempat arsitektur aplikasi. Memiliki beberapa tujuan, yaitu enterprise memiliki sumber daya informasi yang dapat digunakan untuk mendukung strategi enterprise. Kemudian sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan agar kebutuhan informasi dan komunikasi enterprise bisa digunakan untuk pembuatan rencana arsitektur enterprise. Dan ketiga, arsitektur enterprise harus dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala waktu tertentu. Mengapa perlu arsitektur enterprise? Karena enterprise terdiri dari beberapa unit yang memerlukan SI. Kemudian, setiap unit enterprise cenderung mengembangkan berdasarkan gaya dan platformnya. Akibatnya, enterprise memiliki beberapa SI yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. Manajer akan sulit untuk mendapatkan informasi enterprise yang dibutuhkan secara lengkap. Berikutnya, sebagai penghubung antara aplikasi front end dengan aplikasi back end, menghindari pengembangan aplikasi sistem yang hanya terfokus terhadap fungsional organisasi saja, mampu menyediakan kemampuan layanan yang lebih seragam dan ekonomis. Selanjutnya, mengenai manfaat arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen IA di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya sebagai enterprise. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan, waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh AI mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi, menghubungkan TI kepada misi organisasi, meningkatkan interoperabilitas dan mempercepat integrasi sistem lama, migrasi, dan sistem baru. Berikutnya yaitu arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat prosedur arsitektur, kesadaran, kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan mengimplementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.